Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat maghrib secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah dijadwalkan secara rutin di pekan yang keempat, kita bersama-sama membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di hadis yang pertama, yaitu hadis dari Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas biografi dari Umar ibn Khattab. Sudah kita jelaskan biografi sejarah singkat tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innama al-a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in atau wa innama limri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi amal itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hijratuhu ila dunya, tetapi siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya itu sesuai apa yang diniatkan. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas di hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Sebenarnya hadis ini, dimanapun kita baca kitab hadis, pasti awalnya itu hadis innamal a'malu binniyat. Mau kitab Bukhari Muslim, kita baca Bukhari innamal a'malu binniyat, kitab Muslim innamal a'malu binniyat, kitab Riyadhus Shalihin innamal a'malu binniyat. Jadi itu memang hadis ini ditaruh paling depan di dalam kitab. Kenapa? Yang pertama, tujuannya supaya kita ketika belajar hadis, maka hendaklah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Jadi mengingatkan kepada kita untuk berikhlas di dalam amal. Kita mau belajar kitab Arba'in, kata Imam Nawawi, ikhlaskan kamu kalau mau belajar hadis Arba'in. Jadi ini adalah pengantar tapi juga nasihat untuk kita. Yang kedua, untuk diri penulis. Imam Nawawi nuliskan hadis ini
dia mengatakan, saya kalau nulis hadis ini karena Allah, saya akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau saya ingin dipuji, biar dibilang pinter, maka saya nggak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang saya niatkan. Jadi itu ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk penulis sendiri, bahwa dia seakan-akan mengatakan saya menulis ini ikhlas karena Allah. Begitu juga yang kedua, yang mau baca kitabku ini hendaklah ikhlas karena Allah. Makanya Imam Bukhari bilang apa? Lau alaftu alfa kitabin, seandainya saya menulis mengarang 1000 kitab, niscaya akan aku mulai hadis yang pertama innamal a'malun niat. Seandainya saya nulis 1000 kitab, setiap kitabnya awalnya saya tulis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Untuk mengingatkan dirinya sendiri supaya ikhlas lillahi ta'ala dan mengingatkan pembaca. Oleh karena itu kenapa hadis ini ditaruh di awal di kitab Arba'in Nawawiyah. Sebelum kita lebih jauh mempelajari hadis ini, kita harus belajar lebih dulu namanya asbab wurud atau asbabul wurud. Asbab itu sebab-sebab, wurud periwayatan. Jadi asbabul wurud, sebab-sebab diriwayatkan hadis. Jadi kita begitu, kalau kita belajar Al-Quran, supaya memahami secara sempurna ayat demi ayat yang ada di Al-Quran, harus ada ilmu namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat kenapa nih? Jadi kalau kita tahu sebab turunnya, itu akan lebih memahami isi kandungan ayatnya. Kalau hadis, kenapa nih Rasul ngomong seperti ini? Nah, itu namanya asbabul wurud. Apa sih latar belakang Nabi bicara seperti ini? Ada sebab apa sih? Karena dengan sebab latar belakang itu maka kita fahami maksud dari hadis. Kalau perkataan ulama suka disebut asbabul qaul. Jadi ada asbabul qaul. Asbabul qaul itu kenapa perkataan ini diucapkan oleh ulama fulan. Jadi kita tidak boleh menerjemahkan perkataan ulama tanpa melihat kenapa diucapkan itu. Nggak pas kalau kita menerjemahkan hadis tapi kita nggak tahu sebab diriwayatkan hadis itu. Nggak bakal sempurna memahami ayat Quran kalau kita tidak tahu kenapa nih ayat Quran turunnya. Contoh, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ engkau akan mendapatkan Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu miliknya Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadapkan arah wajahmu, di situ engkau akan temui Allah. Kalau kita nggak tahu sebab ini ayat, akhirnya kita sholat ngadep kemana aja. Kok kamu ngadepnya ke sono, nggak ngadep kiblat? Lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat miliknya Allah. Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ engkau akan ketemui Allah. Allah nggak mesti ada di arah depan kiblat. Allah juga di sana, Allah juga di sana. Pakai ayat ini. Padahal kita lihat ini kenapa turun? Oh, ternyata dulu ada orang pergi ke tengah padang pasir mengadakan perjalanan jauh, tiba datang waktu sholat, dia tidak tahu kemana kiblatnya. Akhirnya dia cari ke sono kemari, dia nggak tahu deh, dia tawakal kayaknya ngadep kiblatnya ke sono, dia ngadep ke sono. Akhirnya setelah selesai pulang ke Madinah, nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kami mau mendirikan sholat waktu di perjalanan nggak tahu kiblatnya. Akhirnya kami berinisiatif sepertinya ke sana. Menurut kami begitu aja. Benar apa enggak saya nggak tahu ya Rasul. Turun ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat itu miliknya Allah. Kemanapun kamu menghadap, insya Allah sah. Nah, bagi orang yang tidak tahu kiblat, jangan tidak sholat. Kira-kira kemana ke sana? Ya udah sholat aja. Nggak usah wantar kalau salah, nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau nggak tahu. Nah itu jadi ayat itu bakal difahami dengan tepat kalau tahu sebabnya. Tapi kalau main ayat diterjemahkan, wah ini sangat berbahaya sekali. Begitu juga hadis Nabi Muhammad.
Banyak hadis-hadis nanti yang kalau kita nggak tahu sebab turunnya akhirnya salah paham di dalam memahami hadis tersebut. Nah, begitu juga perkataan ulama. Imam Syafi'i pernah bilang, "Lau kana hubbu ahlil bait rafidhi fa'lam anni rafidhi." Seandainya mencintai keluarga Nabi itu Syiah, saya adalah Syiah. Langsung dibilang, oh berarti Imam Syafi'i itu apa? Syiah. Nah ini hati-hati. Itu mesti tahu kenapa tuh Imam Syafi'i ngomong begitu. Itu namanya apa? Ilmu asbabul qaul. Kenapa? Apa background latar belakang kok Imam Syafi'i bicara seperti itu? Itulah harus tahu. Jadi jangan menerjemahkan tekstual begitu saja tanpa mengetahui latar belakang. Ini namanya asbabul wurud, latar belakang hadis ini. Kenapa? Karena di sini kenapa kok disinggung atau seorang wanita yang mau menikah? Kok urusan innamal a'malu binniyat kok dibawa-bawa urusan perempuan? Nah, ternyata dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Mas'ud mengatakan anna sabab hadzal hadis anna rajulan hajara liyatazawwaj imra'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebab riwayat hadis ini karena ada seseorang hajara yang hijrah dari Mekah ke Madinah liyatazawwaj imra'ah, karena tujuannya pengen menikah. Yuqalu laha, yang pengen dinikahin tuh perempuan namanya Ummu Qais. Faqila lahu muhajiru Ummi Qais, maka orang ini disebutlah muhajir Ummu Qais. Jadi ini laki ngelamar seorang wanita namanya Ummu Qais di Mekah. Waktu dilamar si perempuan nggak mau. Kalau memang kamu mau jadi suami saya terima. Tapi syaratnya ke Mekah dulu, ke Madinah, hijrah. Saya pengen hijrah ke Madinah. Kalau kamu ngelamar di Mekah saya nggak terima. Tapi kalau kamu ikut hijrah bersama Nabi, saya terima lamarannya. Si laki tadinya nggak mau hijrah, maunya dia di Mekah. Tapi karena pengen tujuannya dapat perempuan Ummu Qais ini, akhirnya dia ikut apa? Ikut hijrah. Jadi hijrahnya itu karena ingin mendapatkan calon istrinya yang namanya Ummu Qais. Maka disebutlah si laki ini muhajiru Ummi Qais, orang yang hijrah karena ingin dapat Ummu Qais. Maka di sini ada kata-kata faman kanat hijratuhu ili dunya yusibuha awi imra'atin yatazawwajuha. Siapa yang pengen hijrah karena pengen cari dunia atau ingin mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya. Nah, kenapa kok ada urusan perempuan? Karena ada kejadian itu. Jadi jangan Nabi dikit-dikit bawa perempuan, bawa dunia. Oh enggak, karena memang ada orang yang hijrah niatnya bukan urusan karena perintah Allah dan Rasul, tapi karena pengen dapat seorang perempuan. Makanya Rasul nyinggung faman kana hijratuhu li dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, awi mar'ah, atau karena pengen dapat perempuan, yatazawwajuha, yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia nggak dapat pahala, dia hanya dapat dunia atau mendapatkan perempuan tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Itulah asbab al-wurud, sebab diriwayatkan hadis. Kemudian kedudukan hadis ini, seberapa penting hadis innamal a'malu binniyat. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hadzal hadis thuluthul ilmi. Hadzal haditsu, hadis ini thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Wa yadkhul fi sab'ina baban minal fiqh, dan hadis ini menjadi 70 pembahasan di dalam ilmu fikih. Sangat luas sekali makna daripada innamal a'malu binniyat. Wa sababu dzalik, dinamakan sepertiga ilmu kenapa? Anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena perbuatan orang itu pasti berkaitan dengan hatinya, dengan lisan dan perbuatan. Fanniyatu bil qalbi ahadul aqsami as-salasati, dikatakan
bahwa niat itu di dalam hati salah satu jenis 3, hati, lisan, dan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Setiap amal kita itu pasti 3. Amal yang berkaitan dengan hati, amal berkaitan dengan lisan, amal berkaitan dengan perbuatan. Setiap amal apa saja pasti ini berkaitan ini. Misalkan apa? Amal yang berkaitan dengan lisan, zikir, subhanallah, subhanallah, baca Quran, itu lisan tuh. Zikir, apalagi dakwah, berkata yang baik, amal ma'ruf nahi mungkar, ini juga apa? Lisan. Jadi amal ibadah ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk perbuatan. Ya, perbuatan apa? Puasa berbuatan. Dia nggak ngomong, nggak baca apa-apa juga sah. Ya cuma niat pertama, saya puasa karena Allah lillahi ta'ala, udah diem aja. Yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak batal puasanya, sah. Itu amal perbuatan. Ada amal perbuatan dan lisan digabung, seperti sholat, Allahu Akbar. Makanya aqwalun wa af'al, awwaluhat takbir wa akhiruhat taslim. Sholat itu adalah pekerjaan, perbuatan, dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan, berarti itu gabungan tuh, mik kata orang sekarang, digabung antara perkataan dan perbuatan. Jadi amal manusia itu kalau enggak perkataan, perbuatan, atau perkataan, perbuatan, dan hati, itu pasti amalan kita. Bagaimana amal kita? Misalkan sekarang nih kita duduk di sini, tergantung niat kita. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Saya datang niatnya belajar ilmu, maka dia mendapatkan pahala ilmu, belajar majelis ilmu, keutamaan majelis ilmu. Ada yang datang ke sini, saya niatnya hanya untuk silaturahim, maka dapat pahala silaturahim. Ada yang duduk di sini, saya hanya untuk memakmurkan rumah Allah. Duduk ilmu saya enggak, silaturahim juga enggak, yang penting saya duduk memakmurkan rumah Allah, dapat pahala memakmurkan. Likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan niat masing-masing. Makanya Al Habib Abdullah bin Alil Haddad, kalau kita lagi taklim kayak begini, niatnya jangan satu, yang banyak. Kenapa Bapak datang duduk di tempat ini? Yang pertama, saya duduk untuk li talabil ilm, untuk menuntut ilmu, dapat pahala menuntut ilmu. Yang kedua, saya niat untuk silaturahim sama saudara-saudara, sama ustadz, sama guru, sama jamaah, dapat silaturahim. Yang ketiga, saya pengen duduk di masjid memakmurkan rumah Allah, maka dapat lagi. Yang keempat, saya ingin mengasah dan mensyukuri nikmat akal yang Allah kasih, biar berpikir tentang ayat dan hadis. Jadi saya ingin mensyiarkan Islam. Nanti kalau duduk di majelis taklim, akhirnya menjadi Islam syiar. Jadi duduk di majelis bisa berlipat-lipat pahalanya. Dapat pahala niat ilmu, silaturahim, memakmurkan masjid. Makanya kita kalau lagi taklim niatkan yang banyak, sehingga pahalanya itu banyak. Ada yang pahalanya satu doang, ada yang satu, ada yang dua, ada yang enggak sama sekali. Kenapa? Kamu ikut taklim enggak enak, nanti kalau saya nggak hadir ditanyain, udahlah daripada ditanyain sumpah saya mendingan ikut aja dah. Berarti nggak dapat apa? Ilmu enggak, silaturahim enggak, memakmurkan enggak, cuman dapat enak. Yang kalau nggak ikut nggak enak, berarti kalau ikut dapat apa? Dapat enak doang, tapi nggak ada pahala. Likulli imri'in ma nawa. Inilah berarti ada amalan lisan, ada amalan perbuatan, ada amalan hati. Hadis ini adalah mewakili sepertiga. Karena amalan hati hanya hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Subhanallah, berarti agama itu ada 3. Agama yang berkaitan dengan perbuatan, agama yang berkaitan dengan perkataan, agama yang berkaitan dengan hati. Hadis ini membahas tentang hati. Berarti sepertiga agama ada di dalam hadis ini. Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata di kaul yang lain, dasar agama Islam ini terdapat pada 3 hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu min fa huwa raddun, dan hadis Nu'man ibn Bashir.
innal halala bayyun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Itu nanti di hadis arba'in semuanya ada. Ini adalah sumber agama. Kata Imam Ahmad, sumber agama di hadis ada 3. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis daripada Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nanti ada di arba'in. Dan hadis ini innal halala bayyun wa innal harama bayyinun, ada juga di arba'in. Abu Daud pernah berkata, anna hadzal haditsa nisful Islam. Kalau kata Abu Daud, pengarang kitab Sunan Abu Daud, dia bilang hadis ini bukan sepertiga agama, tapi setengah Islam, setengah agama. Kenapa? Li'anna din imma zahir, din agama itu ada 2. Imma zahir, yaitu amalan yang tampak, wahwal amal, wa imma batin, atau yang berkaitan dengan batin, niat. Jadi amal itu ada 2, dohir batin. Yang dohir yang kelihatan, yang enggak kelihatan batin. Yang batin itu ada di niat. Berarti hadis niat setengah agama. Jadi luar biasa, intinya hadis ini luar biasa kedudukannya, kemuliaannya. Makanya kalau di pesantren hadis ini harus hafal. Karena ini menjadi menjadi pokok pembahasan batin adanya di innamal a'malu binniyat. Setelah kita tahu asbab atau sebab turun, sebab riwayatnya hadis, yaitu adanya seorang laki-laki yang mau menikah dengan Ummu Qais tapi ditolak kecuali dia hijrah dan akhirnya hijrah, maka ini hadis asbab lurud. Adapun kedudukan hadis ini, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seperti sepertiga agama. Bahkan menurut Abu Dawud seperti setengah agama. Kenapa? Karena agama itu perbuatan, kalau nggak zahir batin. Maka hadis ini membahas tentang batin. Maka dia setengah agama. Kemudian mulai kita masuk ke dalam fiqhul hadis. Jadi memang satu hadis ini bisa kita bahas 3 bulan. Kan bulan pertama kemarin hadis tentang Umar bin Khattab ceritanya. Sekarang kita bahas tentang fiqhul hadis. Fiqhu hadis artinya pemahaman. Fiqhu itu adalah pemahaman. Makanya kita belajar fikih. Suka orang belajar apa nih fikih? Berarti artinya pemahaman. Karena di dalam hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis siapa yang hendak dijadikan baik, Allah kasih pemahaman dalam urusan agama. Jadi yang namanya pemahaman beda-beda. Itu namanya fikih. Jadi kalau belajar fikih harus siap berbeda. Jadi kalau ada yang belajar fikih tapi nggak mau berbeda, itu berarti belum ngerti makna fikih. Atau mengklaim paling benar, pokoknya pendapat saya paling benar, yang lain sesat. Itu berarti nggak ngerti fikih, itu namanya. Kalau fikih, apalagi menjadi faqih. Faqih itu artinya ahli fikih. Orang ahli fikih itu paling bisa menghargai orang lain. Ini namanya fikih. Seandainya dibikinin teh, saya disuruh minum, saya minum, wah kemanisan. Saya kasih minum satu lagi teman saya, kayaknya kurang manis. Bisa berbeda, satu teh itu bisa berbeda. Satu lagi diminum, kayaknya manisnya pas, cuman kurang kental. Komen biasa aja. Satu lagi, justru menurut saya kekentelan ini. Tapi ini namanya fikih, pemahaman. Minum dalam satu teh yang sama itu bisa punya apa? Rasa yang berbeda. Maka semuanya benar dalam ilmu fikih. Yang penting semuanya sepakat mengatakan teh. Kecuali yang satu minum, ini kopi kayaknya kurang enak. Nah ini baru salah ini. Orang teh kenapa dibilang kopi? Nah ini pemahamannya harus dibenerin. Ini yang dibilang sesat. Kamu udah keluarnya jauh, masa kopi? Sepakat semua orang minumnya bilang apa? Teh. Kenapa kamu bilang kopi? Apalagi bilang kopi susu nih. Nah nyambung lagi. Ini berarti sudah keluar dari jalur. Itu yang harus dibenerin. Tapi kalau masih bilang teh, aman-aman saja. Nah ini yang namanya fikih, itu pemahaman. Jadi fiqhul hadis berarti pemahaman dari hadis. Berarti nggak mesti seperti ini. Mungkin bapak-bapak yang mendengar ada punya pemahaman lain.
Hikmah-hikmah yang bisa diambil dari hadis ini banyak. Ini kita baca innamal a'malu binniyat. Oh, pemahaman dari hadis ini bisa ini. Itu kita. Tapi nanti Bapak dengar baca, oh, jadi dari sini bisa keluar hukum ini. Iya, itu namanya fiqhul hadis. Kalau Imam Syafi'i itu satu hadis dia bisa mengeluarkan 40 hukum fikih. 40 hukum satu hadis yang pendek. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan hukum dari hadis yang sangat pendek. Hadisnya, ya Aba Umar, madza fa'alan Nughair. Hai Aba Umar, ya Aba Umar. Aba Umar itu anak kecil. Dia lagi main burung, lagi main burung parkit. Pas lagi mainin mati. Tuh burung digerak-gerakin kagak bergerak. Rasulullah ngelihat itu burung mati. Rasul ngomong nih sama si kecil, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Nughair itu burung kecil. Aba Umar namanya dia. Dipanggil, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Imam Syafi'i mengeluarkan hadis dari pendek itu 40 permasalahan. 40 hukum fikih. Itu namanya orang faqih, itu namanya. Kalau kita mah tekstual aja, udah begitu-begitu aja, nggak ada hukumnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengeluarkan 40 hukum hadis. Subhanallah, itu namanya fiqhul hadis, istinbatul ahkam minal hadis. Mengeluarkan hukum-hukum dari satu hadis yang luar biasa. Nah, di sini kita hanya sedikit saja fiqhul hadis. Yang pertama, makna niat. Kan kita bilang innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Apa sih niat itu? Niat secara bahasa al-qasdu. Jadi al-qasdu itu an-niyah. Maksudnya keinginan. Jadi an-niyah ay al-qasdu. Jadi mufradat, vocabnya ya, persamaannya. Kalau an-niyah artinya sama al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Keinginan, maksud. Itu namanya niat. Niat saya mau keluar, maksud saya mau keluar, itu niat namanya al-qasd. Jadi tujuan, maksud. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Al-qasdu keinginan, al-muqtarinu yang beriringan. Kemauan, keinginan yang diiringi bil fi'li dengan perbuatan. Al-muqtarin yang dibarengin. Jadi keinginan yang diiringi, yang dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Jadi keinginan yang diiringi dengan perbuatan disebut al-qasdu al-muqtarinu bil fi'il. Itu namanya niat ya. Makanya nanti ada kata yang hampir mirip dengan niat, yaitu yang pertama al-hammu. Al-hammu ini hadis. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Jika dia berniat, tuh hamma disamain dengan niat. Siapa yang berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya karena Allah, maka Allah memberikan pahala satu kepadanya. Jadi kita udah ada orang nih, jangan kita ya, kita ada orang melihat rumah itu, wah di depannya ada motor tuh nganggur. Ntar malam dah saya satronin, saya pengen ambil. Udah diperhatiin jam orang nih jam 2 kayaknya udah tidur nih. Insyaallah jam 1:30 saya persiapin, udah siap nih. Udah niat, udah disiapin barang-barangnya, udah mau. Pas tiba-tiba jam 2 kurang seperempat dia mikir, ya Allah, walaupun yang punya motor nggak tahu kalau saya mencuri motornya, tapi kan Allah tahu. Ya Allah, nanti apa berkah motor hasil curian? Jangan-jangan nanti saya bawa tiba-tiba kecelakaan, maka saya dapat murkanya Allah. Nggak jadi. Niat yang mau mencuri nggak jadi, maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamma. Hamma itu keinginan atau niat. Ada juga yang dimanai dengan al-azm. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta. Apabila kamu telah bertekad bulat, berniat kuat, fatawakkal Allah. Oh, kalau sudah berazam, jalan deh, itu azam. Nah, saya sudah berazam, Ustaz. Ada yang berazam itu artinya berniat, tekad bulat. Itu juga hampir sama dengan niat.
azm. Nah, ini adalah makna niat. Bahasa Arab itu sangat luas. Jadi kata-kata satu itu bisa mempunyai arti yang banyak. Saya tidak berpanjang lebar mengenai mufradat dari kata-kata niat. Intinya niat itu adalah keinginan yang diiringi, yang dibarengi dengan perbuatan. Itu namanya niat. Jadi misalkan saya mau sholat isya, itu mau sholat isya pas lagi soft, sudah mau takbir, disitulah niat namanya. Usolli fardal isya arba, Allahu akbar. Niat diiringi dengan takbir perbuatan, itu namanya niat. Nggak bisa bapak jalan dari rumah sampai ke sini langsung takbir nggak pakai niat. Bapak kok sholat isyanya nggak niat? Saya dari rumah udah niat, Ustaz. Allah maha tahu niat saya. Jadi dari rumah niatnya dari rumah. Nggak bisa begitu. Itu baru pengen ya mau sholat tapi belum niat. Niat itu berdekatan dengan amal. Yang boleh jauh niat itu cuman puasa karena sulitnya. Afdolnya puasa menjelang subuh, baru waktu sahur niat. Tapi diperbolehkan habis sholat isya niat. Kenapa? Karena khawatir tidak bangun di waktu sebelum subuhnya. Tapi semua pekerjaan yang lain harus dekat, muktarin, harus beriringan. Bapak mau pergi haji, nggak bisa niat dari sini. Labbaik Allahumma nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berangkat nggak bisa. Berangkat dulu ke Pondok Gede dulu, berangkat ke Jeddah, ke Mekah, nanti udah masuk mikot baru niat. Jadi niat itu harus dekat dengan apa? Perbuatannya. Apalagi semua. Jadi kadang-kadang ada saudara kita nggak pakai niat sholat karena saya dari rumah udah tahu sholat isya niatnya. Itu bukan niat, itu baru apa? Baru berangkat dari rumah, di sini berhenti dulu, tenang dulu, hadirkan niat. Ya Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat dengan makmuman sebagai makmum. Allah, itu baru niat tuh, berdekatan dengan perbuatan. Nah, jadi jangan apa niat dari rumah di sini main langsung takbir, berhenti dulu, hadirkan niat. Kenapa? Karena niat itu harus beriringan dengan perbuatan. Masa kita takbir dari sono, Allahu Akbar, itu nggak mungkin. Takbirnya dari apa? Dari soft kita. Nah, itu namanya an-niyah. Kemudian ini ada apa dijelaskan oleh para ulama, ada orang itu 4 model. Seorang hamba yang diberikan harta dan ilmu, dengannya dia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim dalam, maka inilah sebaik-baik kedudukan. Maksudnya di sini ada orang punya ilmu, punya harta, dijalankan di jalan Allah, itu orang paling mulia. Pinter, alim, kaya, dakwah, sedekah, wah itu orang paling apa? Mulia. Ada sebaliknya, dia ini pinter tapi nggak punya harta, itu juga mulia. Ada yang nggak pinter, nggak dakwah tapi kaya, itu sedekah, bagus. Tapi ada yang model keempat, harta enggak, kaya enggak, tapi niat, ya Allah, saya kalau kaya saya pengen sedekah kayak fulan, saya kalau orang jadi alim ngerti saya pengen dakwah kayak fulan. Niatnya itu maka mendapatkan kemuliaan juga, walaupun dia tidak apa, tidak pernah sedekah, cuman ngiri ngeliat orang bersedekah, ngeliat fulan sedekah, ya Allah, ya pengen saya jadi orang kaya biar saya bersedekah kayak dia. Maka saya walaupun belum pernah sedekah tapi dapat pahala sedekah karena keinginan, niat tadi. Inilah niat, hebat itu niat. Saya bukan orang alim tapi ngelihat ada orang alim beramal dengan ilmunya, dakwah, banyak orang yang dapat hidayah karena dia. Ya Allah, pengen saya alim kayak dia. Walaupun saya tidak alim seperti dia, walaupun saya tidak dakwah seperti dia, saya dapat pahala karena ada niat tadi. Kalau saya alim saya pengen kayak dia. Nah, itu niat itu. Makanya kata para ulama, niatul mukmin khairum min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Subhanallah. Makanya kata para ulama, banyakkan niat baik. Karena saat kita niat baik nggak digoda syaitan. Tapi saat beramal baik baru digoda syaitan. Nih, entah insya Allah habis taklim, sholat isya, saya pulang,
saya niat ntar malam mau tahajud, itu udah dapat pahala tuh. Mau baru niat mau sholat tahajud dapat pahala. Dan gampang, niat baik gampang, setan gak godain. Pas ntar malam kita mau tahajud baru alarm udah mati berkali-kali, kagak bangun juga. Kadang bangun tangan begini doang, cetek, matiin lagi, tidur lagi. Niatnya udah mantep. Kata ulama, niat belum digoda sama syaitan, makanya gampang. Tapi amal digodain sama syaitan, makanya susah. Maka saat berniat itu tidak digoda syaitan, ayo banyakin niat baik. Kamu dapat pahala. Niatin yang baik. Bangun tidur langsung niat, insya Allah hari ini saya pengen silaturahim. Hari ini saya tidak akan menyakiti saudara saya. Hari ini kalau saya bersalah, saya akan datang dan minta maaf. Hari ini saya pengen jaga sholat. Hari ini saya pengen sholat duhaan. Niat baik, ternyata nggak dilaksanakan, tetap dapat pahala. Subhanallah. Apalagi kalau diamalkan berlipat-lipat pahalanya. Kata ulama, kalau orang niat baik aja nggak bisa, apalagi amal. Niatnya aja belum digoda setan nggak bisa, apalagi amal solehnya. Tidak mungkin. Makanya siapa yang banyak niat baik, insya Allah Allah akan bantu dan bisa akan diwujudkan. Makanya niat itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian pentingnya niat. Sudah adzan belum? Kita tutup satu pembahasan, satu poin lagi. Pentingnya niat. Yang pertama, sah atau tidaknya sebuah ibadah. Niat itu menjadi sah dan tidaknya sebuah amal ibadah. Di dalam hadis Rasulullah berkata dari Anas bin Malik, la yuqbalu qaulun illa bi amal. Tidak diterima sebuah perkataan, sebuah amal kecuali dengan amal. Yaitu perkataan tidak akan diterima kecuali dengan amal. Kalau kita ngomong saja tapi tidak ada amalnya, tidak diterima. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa bin niyah. Perkataan perbuatan tidak diterima kecuali adanya niat. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi isabati sunnah. Dan tentunya tidak akan diterima perkataan, perbuatan dan niat kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita beramal, kita berbuat tapi niatnya salah, nggak diterima. Selain niat tentunya harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahnya sholat kita tergantung daripada niat. Sah tapi niatnya baik, cuman sholat isanya 5 rakaat, berarti nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Harus ngikutin Nabi. Selain ngikutin Nabi, niatnya harus benar. Jadi niat itu menjadi penentu ibadah. Saya berangkat ke Mekah tapi tujuannya mau dagang sambil umroh, sebenarnya dapat pahalanya dagang. Walaupun kerjaannya sama, tapi karena niatnya maka berubah. Yang boleh itu umroh sambil dagang. Ini kagak, dagang sambil, berarti tujuan pertamanya adalah dagang, nggak diterima. Tapi kalau umroh plus bawa dagangan, ini banyak juga nih jamaah. Umroh sambil bawa apa? Rokok. Rokok ini banyak. Itu memang, tapi sebenarnya nggak bagus ke Mekah bawa rokok. Tapi ada juga bawa rokok. Orang di sono harganya 80 real, paling murah 40 real. 40 real kali 4, kan satu real 4.000. Nah di sini belinya cuma berapa? 40.000. Di sana menjadi kali 4. Wah, berapa? Sekardus, sebok dua, aduh. Itu besar nggak puasa umrohnya? Sah. Yang penting umroh sekalian dagang. Tapi kalau dagang sekalian umroh, kan kita nggak bisa tahu. Yang tahu cuma niatnya masing-masing. Jadi dengan niat berubah. Ada orang puasa nggak dapat pahala. Kenapa? Kenapa Anda puasa nggak makan nggak minum? Biar kebal, Ustaz. Biar dapat ilmu kebal. Ternyata dia lagi puasa apa tuh, mutih apa tuh? Biar kebal. Berarti nggak ada pahala. Kamu cuma dapat kebal. Puasanya sama dengan puasa biasa. Tetapi karena niat jadi berubah, itu ibadah. Lihat, dengan ibadah dengan niat bisa berubah, bisa sah dan tidak sah, itu bernilai tidak bernilai tergantung niat. Yang kedua, dengan niat mubah menjadi ibadah. Dengan niat, apa itu? Sebuah perbuatan yang tidak mengandung ibadah atau bernilai ibadah dengan niat berubah menjadi ibadah. Contohnya makan, minum, tidur, itu kan nggak ada pahala. Saya nanti malam tidur nggak ada pahalanya.
Tapi kalau saya tidur niat tahajud, saya tidur cepat-cepat biar bisa bangun sholat subuh berjamaah, tidur saya jadi ibadah. Makan minum itu tidak ibadah. Tidak ada. Antum makan bagus, nggak makan nggak apa-apa, lapar sendiri. Nggak ada. Nggak makan malam dosa, nggak ada. Tapi kalau kita makan, kenapa Anda makan? Biar kuat baca Quran, Ustaz. Biar kuat saya ibadah, biar kuat saya bantuin orang tua. Saya makan untuk menumbuhkan tenaga, biar saya bisa bantu orang tua. Makannya jadi ibadah, gara-gara niat. Tapi kalau kenapa Anda makan? Ya biar nggak lapar aja. Ya udah, nggak pahala, nggak dosa, mubah. Tapi mubah menjadi ibadah ketika ada niat. Itu hebatnya niat, merubah. Bahkan sekedar berniat itu bisa menjadi pahala. Niatul mukmin khairu min amali. Tadi saya bilang saya pengen sholat tahajud, nggak tahu, nggak kebangunan, lewat subuh, bangun udah adzan subuh, tetap dapat pahala sekedar niat. Ini hebatnya nih. Contoh yang mubah menjadi ibadah, saya memelihara ikan, terus saya kasih makan ikan pelet. Kenapa Ustaz kasih makan ikan? Oh iya Ustaz, ini ikan ini mahal. Kalau saya nggak kasih makan mati, rugi saya, beli mahal. Berarti Anda ngasih makan ikan nggak dapat pahala. Kenapa? Karena hanya urusan apa? Mahal ini. Tapi kenapa Anda kasih makan? Ini makhluknya Allah, saya pelihara tapi saya nggak kasih makan, dolim saya, dosa saya takut dolim, saya kasih makan, dapat pahala. Padahal sama-sama kan mubah, tapi menjadi ibadah. Ini luar biasa. Saya melihara ayam, saya kasih makan, niatin karena Allah. Kenapa? Biar ini makhluk Allah, kalau saya nggak kasih makan, kelaparan, dolim di tangan saya pelihara, saya nggak lepas, tapi saya kandangin, saya nggak kasih makan, dolim, saya kena dosa. Saya nggak mau dosa, saya kasih makan, dapat pahala. Ibadah yang tadinya mubah menjadi ibadah. Bahkan saya punya utang sama si A, saya bayar utangnya. Ustadz, kenapa dibayar utang sama si A? Utang, Allah murka kalau kita punya utang nggak mau bayar. Maka saya bayar utang karena Allah, bukan karena takut sama si fulan. Dapat pahala saya bayar utang. Tapi kenapa Ustadz bayar utang? Takut debt collector nongon. Kacau kalau di modelnya nih, kalau nggak dibayar ngirim orang. Nah udahlah, saya takut didatengin, nggak dapat pahala. Jadi Anda bayar utang karena apa? Bukan karena Allah, karena debt collector, maka nggak dapat pahala. Jadi yang tidak ibadah menjadi ibadah gara-gara niat. Yang terakhir, sekedar niat dapat pahala. Kita mungkin pernah dengar kisah katak dan cicak. Nanti ini hadisnya panjang. Intinya Nabi memerintahkan kepada kita untuk membunuh cicak. Kenapa? Salah satunya karena dia ini dulu suka apa? Meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak itu waktu Nabi Ibrahim dibakar ditiup. Akhirnya sampai sekarang kita disuruh bunuh cicak. Bahkan kalau kita bunuh cicak sekali pukulan, lihat tuh, siapa yang mukul sekali dapat 100 kebaikan. Mukul 2 kali kurang, mukul 3 kali kurang, mukul 4 kali dosa. Jadi kalau mau bunuh cicak, matiin sekali, dapat pahala. Kenapa? Cicak dulu ada niat jahat, pengen bantuin membakar Nabi. Niatnya walaupun ya tiupan cicak kira-kira gede apa enggak? Api Raja Namrud dulu, itu Raja Namrud bikin api, kalau nggak disiram 15 hari baru padam, saking gedenya itu api. Si cicak ikut-ikut apa? Tiupannya nggak berhasil, cuman niatnya pengen ngebantuin membakar Nabi Ibrahim, kena sampai sekarang, keturunannya sampai sekarang disuruh matiin. Kenapa? Niat jahatnya. Lihat, niat baik berubah menjadi kebaikan sampai hari kiamat, niat buruk mendatangkan keburukan sampai yaumul kiamat. Walaupun nggak berhasil, saya niat nyakitin fulan, kagak berhasil, tetap dosa karena udah ada apa? Niat. Saya mukul dia meleset, saya mukul kenceng dia nunduk nggak kena, pasti bangun nggak jadi, tetap antum kena dosa walaupun tidak berhasil apa? Memukul. Niat itu mendatangkan pahala atau dosa walaupun tidak berhasil. Semoga kita selalu berniat-niat yang baik, dan semoga niat-niat buruk kita
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan niat-niat baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.